Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kades Sarjantara dengan NIM 2415061003 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Pendidikan Ganesha. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengembangan Sistem Pemilah Sampah campur berbasis sensor hibrida dan IoT low cost sebagai modul pembelajaran untuk analisis akurasi secara real time. Lalu kita masuk ke latar belakang masalah. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi krusial volume sampah di Indonesia, khususnya di Bali, yang terus meningkat seiring laju pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Pemerintah Provinsi Bali telah mewajibkan pemilah sampah dari sumbernya. Namun, data menunjukkan bahwa pemilahan manual saat ini tidak lagi mampu mengimbangi produksi sampah harian. Di sisi lain, terdapat kesenjangan teknologi atau technological gap. Teknologi pemilahan otomatis yang ada di industri saat ini umumnya berbasis artificial intelligence atau AI dan computer vision. Meskipun akurat, teknologi ini sangatlah mahal dan kompleks, sehingga menjadi overkill atau berlebihan jika diterapkan untuk skala rumah tangga atau sebagai alat edukasi dasar. Dalam konteks pendidikan teknik, mahasiswa sering kesulitan memahami konsep sensor fusion karena ketiadaan alat peraga yang terjangkau. Penggunaan sensor tunggal sering menghasilkan false positif, misalnya sensor kapasitif yang tidak bisa membedakan plastik basah atau bahan organik. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengembangkan sistem pemilah berbasis sensor hibrida yang terintegrasi dengan IoT sebagai modul pembelajaran yang hemat biaya namun tetap reliable. Lalu kita masuk ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, rumusan masalah yaitu bagaimana rancang bangun sistem pemilah otomatis menggunakan sensor hibrida, induktif, dan kapasitif. Bagaimana implementasi protokol IoT untuk data real time. Yang ketiga, bagaimana tingkat akurasi dan kelayakan sistem sebagai modul pembelajaran. Lalu tujuan penelitiannya itu menghasilkan perwarupa atau prototipe pemilah sampah fungsional dan hemat biaya. Yang kedua, mengimplementasikan monitoring, status, dan log data via IoT. Yang ketiga, menganalisis performa sistem menggunakan confusion matrix. Lalu kita masuk ke kebaruan penelitian. Untuk memastikan kebaruan penelitian ini, saya telah melakukan komparasi dengan studi terdahulu dari tahun 2020 hingga 2024. Penelitian seperti Siuzina 2022 menggunakan deep learning yang menuntut komputasi tinggi dan biaya mahal. Sementara penelitian lain seperti Kartik 2021 memang menggunakan sensor fisik yang murah namun bersifat standalone atau terisolasi tanpa koneksi data, sehingga sulit divalidasi kinerjanya. Lalu kebaruan peneliti saya terletak pada penggunaan sistem embedded tunggal atau ESP32 yang menggabungkan fungsi sensor fisik, induktif, dan kapasitif dengan konektivitas IoT modern dalam satu chip. Ini menyeimbangkan efisiensi biaya dengan transparansi data akademik. Lalu masuk ke landasan teori utama. Landasan teori utama yang saya gunakan berfokus pada karakteristik material dan fungsi sensor. Pertama ada logam, konduktif, deteksi via arus eddy atau sensor induktif. Nah, pertama, sensor induktif. Sensor ini bekerja dengan prinsip elektromagnetik dan memiliki selektivitas sangat tinggi. Ia hanya mendeteksi logam dan buta terhadap air atau plastik sehingga menjadi standar untuk memisahkan logam. Lalu yang kedua, sensor kapasitif atau non-logam.
Sensor ini bekerja dengan prinsip elektrostatis untuk mendeteksi perubahan konstanta dielektrik, seperti pada plastik. Namun sensor ini rentan false positif karena mendeteksi segalanya. Nah, lalu disinilah peran sensor fusion. Saya menggunakan metode kompetitif di mana data kedua sensor ini dipertandingkan untuk menghasilkan keputusan yang akurat. Nah, lalu kita masuk ke kerangka berpikir. Nah, sistem kerja dari alat ini yaitu pertama kita akan mendeteksi input dahulu, yaitu eh, deteksi fisik via sensor hibrida, yaitu campuran dari ultrasonik, induktif, dan kapasitif. Lalu diproses oleh microcontroller atau ESP32, yaitu dia akan mengakuisisi sinyal, lalu masuk ke algoritma fusi sensor. eh, jadi prosesnya saya ulang ya. Jadi kerangka berpikir atau sistem kerja dari alat saya itu yang pertama dari masalah utama, lalu masuk ke input, lalu ke blok sensor hibrida ultrasonik, induktif, dan kapasitif, lalu diproses oleh microcontroller ESP32, lalu dari microcontroller ESP32 ini mengirimkan sinyal ke mengakuisisi sinyal ke algoritma fusi sensor logika boolean truth table. Lalu keputusannya akan diklasifikasi dan dikirimkan lagi ke ESP32, lalu akan menghasilkan output ganda, yaitu output fisik dan output data. Seperti itu. Lalu jika masuk output fisik, itu akan sampah terpilah secara fisik, logam, non-logam, dan residu. Nah, lalu output yang ke data, yaitu cloud server dan dashboard monitoring, analisis akurasi, atau confusion matrix. Hasil akhirnya yaitu modul pembelajaran pemilah sampah yang tervalidasi data akurasi secara real time. Oke, lalu masuk ke metode penelitian. Saya menggunakan metode R&D, yaitu Research and Development, dengan model evolutionary prototyping. Nah, alat dan bahan utama yang saya gunakan yaitu microcontroller ESP32 yang dual core, lalu sensor induktif dengan jenis LC12A3, kapasitif LC-C18A3, dan ultrasonik HC-SR04. Lalu dengan aktuator yaitu servo MG996R Metal Gear. Lalu softwarenya saya akan menggunakan Arduino IDE, FreeSync, ThinkSboard, atau Node-RED. Lalu perancangan sistem. Nah, saya menggunakan desain elektronik menggunakan voltage divider untuk menyambungkan sensor 12 volt ke ESP32 yang bertegangan 3,3 volt agar aman. Lalu logika truth table sudah terlihat. Induktif high, pasti logam, servo ke wadah logam. Nah, jadi ketika induktifnya mendeteksi 1 dan kapasitifnya bisa 1 atau 0, jadi induktifnya high menjadikan sampah logam. Lalu induktif low dan kapasitif high, non logam padat ke servo wadah non logam. Lalu else residu atau tidak terdeteksi ke servo ke wadah residu. Skenario pengujian dan analisis data. Prosedur uji akurasi yang saya gunakan itu total sampelnya ada 90 dengan spesifik 30 logam, 30 plastik, dan 30 residu dengan metode repeated trials dan pencatatan pada confusion matrix. TP itu artinya true positif, TN artinya true negatif, FP artinya false positif, dan FN artinya false negatif. Nah, prosedur uji latensi mengukur waktu tunda pengiriman data sensor ke dashboard. Indikator kelayakan, dan saya pakai akurasinya lebih atau sama dengan 80% dengan latensi rata-rata kurang dari 2 detik. Lalu jadwal penelitian yang saya rencanakan itu pertama totalnya ada 16 minggu atau 4 bulan. Yaitu bulan pertama saya pakai untuk perencanaan dan analisis kebutuhan. Bulan kedua saya memakainya untuk
fabrikasi atau perakitan hardware. Yang bulan ketiga saya menggunakannya untuk pemrograman dan pengujian atau testing. Dan bulan keempat analisis data dan laporan. Baik, untuk penutup, kesimpulannya penelitian ini saya harap bisa menjembatani kesenjangan antara teknologi industri mahal dengan kebutuhan edukasi low cost melalui integrasi ESP32 dan sensor fusion. Oke, sekian dari presentasi proposal saya. Saya harap Bapak Ibu dan juga teman-teman bisa menyimak dan mendengarkan dengan baik dan juga memahami apa yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih.